Pak, bagaimana ini tanaman kakao kita kurang hasilnya? Jadi kalau begini terus, apa yang kita harapkan ke depan? Sedangkan kita hanya mengharap dari situ. Iya ya, karena sudah saya rawat, sudah disempro, dipupuk, dan masih kurang juga hasilnya. Kurang tahu ini bagaimana. Iya, bagaimana ya? Selamat sore, Pak, Bu. Sore, Sore. Ibu. Ya. Kenapa kayak murung sekali nih? Ini Bu, kami punya hasil panen kurang tahun ini. Kalau saya perhatikan ini di kebun tak, Bu, dari daunnya, buahnya, kayaknya cuma satu klon ya? Iya Bu, hanya satu klon. Di sini MCC 02. Oh, seperti itu. Banyak juga saya dapat di lokasi lain seperti ini, Bu. Jadi banyak petaninya kita, dia cuma menanam satu klon saja. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan klon lain. Namanya itu multiklonal. Jadi ada perkawinan silang di dalam. Jadi kalau satu klon saja dia tidak maksimal perkawinan silangnya. Sedangkan perkawinan silang ini bisa memaksimalkan produksi sampai lebih dari 50%. Bu, apa itu multiklon itu? Saya kurang paham. Oh iya Pak, jadi multiklon itu Multiklon adalah keragaman klon yang saling berkesesuaian kemampuan persilangan dalam satu kebun. Setiap klon yang dikembangkan dapat berproduksi sesuai potensinya. Multiklon diperlukan untuk menghindari potensi masalah dengan penyerbukan klon yang tidak sesuai dalam melakukan penyerbukan sendiri. Terdapat beragam klon pada kakao yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik, mulai dari warna buah, tingkat produksi, dan kerentanan dari serangan hama penyakit. Persilangan klon masing-masing memiliki tingkat kesesuaian, seperti berikut. Persilangan klon dengan kesesuaian tinggi, S2 dengan IKRI 09, IKRI 09, S1 dengan MCC 02, IKRI 09, MCC 02, S2 dengan BB1. Persilangan klon dengan kesesuaian sedang, S1 dengan BB1, MCC 02, S2 dengan S1, BB1 dengan MCC 02. Persilangan klon dengan kesesuaian rendah, BB1 dengan S1, S1 dengan S2, S2 dengan MCC 02. Persilangan klon yang tidak sesuai, MCC 02 dengan MCC 02, BB1 dengan BB1, IKRI 09 dengan IKRI 09. Tabel persilangan kesesuaian klon. Contoh tata letak kebun multiklonal. Kakao memiliki proses panjang dalam berbuah. Buah muncul dari hasil penyerbukan bunga. Bunga kakao sendiri terdapat di bagian cabang dan batang pohon. Penyerbukan bunga dimulai ketika serangga mengambil nektar bunga. Saat mengambil nektar, serangga akan memasuki bagian mahkota bunga. Serbuk sari yang berada di mahkota bunga akan mengenai badan serangga. Setelah mengambil nektar, serangga akan terbang ke bunga lain mencari nektar dan melewati bagian putik bunga. Serbuk sari yang berada di badan serangga akan mengenai bagian putik bunga. Putik bunga yang telah dikenai serbuk sari akan menjadi bakal buah kakao. Pengembangan multiklonal di kebun dapat dilakukan dengan cara yaitu sambung samping di batang pohon kakao, penyambungan pada tunas air atau cupon, penyisipan di kebun kakao, penanaman ulang. Selain pengembangan konsep multiklonal, perlu juga perawatan kebun dengan penerapan P3SP, yaitu pemangkasan, pemupukan, panen sering,
sanitasi, penyemprotan. Selain itu, serangga yang membantu proses penyerbukan juga hidup di tumpukan bahan organik seperti kulit kakao, pelepah pisang, dan daun-daun. Oke, saya harap Bapak dan Ibu dapat memahami ya cara efektif untuk meningkatkan produksi kakao. Saya sudah mengerti, ternyata bahan tanam yang cocok sangat mempengaruhi produksi tanaman kakao. Terima kasih Ibu, nanti kami akan sebarluaskan ke petani yang lain. Nama saya Asep Ruli Hakim, kelompok kakao mandiri, Desa Cenena Hijau, Kecamatan Watu, Kabupaten Luwu Timur. Kebun saya 0,3 hektar. Pertama saya menanam di kebun sini, yakni 45 atau MCC02. Nah, sebelum saya melakukan multiklonal, pendapatan di sini dirata-ratakan minim 50 kilo sampai 60 kilo. Setelah melakukan multiklonal, di sini saya paling minim mendapatkan 100 kilo paling minim. Kami sebagai petani dimohon agar semua petani melakukan dengan multiklon sehingga penghasilan kebunnya Bapak masing-masing bisa bertambah. Petani semakin maju, petani semakin jos, dan petani semakin sukses ke depan. Ayo terapkan multiklon di kebun Anda.